saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2023-2024 mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kita masuk ke paparan materi yang akan saya jelaskan, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Nuril Faradisa. Saya dari Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 2021. NIT 22992282 kelas Delta. Komunikasi adalah fondasi utama dalam berhasilnya kinerja di sebuah organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, dapat membantu dalam menyampaikan tujuan, arahan, dan harapan secara jelas kepada seluruh anggota organisasi. Seorang pemimpin organisasi atau perusahaan memberikan arahan kepada bawahannya atau karyawannya mengenai tujuan dan harapan organisasi atau perusahaan ke depannya akan seperti apa, agar dalam mengerjakan suatu proyek, organisasi atau perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada hambatan umum dalam komunikasi manajerial. Yang pertama ada tujuan komunikasi yang tidak jelas. Ketika menyampaikan pesan atau informasi yang tidak jelas, maka orang yang menerima pesan tidak dapat mengetahui maksud pesan yang disampaikan kepada orang yang menerima pesan. Yang kedua, ada kurangnya kemampuan keterampilan komunikasi. Ketidakmampuan menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas atau kurangnya pendengaran sehingga pesan atau informasi tidak dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, ada perbedaan budaya atau gaya komunikasi. Dalam perbedaan budaya dalam sebuah organisasi dapat berbeda dalam penyampaian pesan atau makna yang terkandung dalam komunikasi. Dan itu semua akan menjadi hambatan dalam komunikasi di sebuah organisasi. Selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas. Memastikan pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan terarah. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan komunikasi. Pelatihan komunikasi diperlukan untuk mendapatkan pesan atau informasi yang disampaikan dengan jelas atau valid. Yang ketiga, ada memahami budaya dan gaya komunikasi, yaitu mengetahui dan memahami perbedaan budaya atau gaya komunikasi yang ada dalam sebuah organisasi untuk menciptakan kesepahaman. Manajemen adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan dengan bantuan karyawannya. Manajer adalah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Manajer bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan serta mendorong karyawan untuk naik ke produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan kepemimpinan adalah menciptakan perubahan yang positif dan tidak bertahap melalui perencanaan, visi, dan strategi yang cermat. Seorang pemimpin adalah seorang yang selalu mengambil inisiatif dan menginvestasikan upaya besar untuk mencapai visi perusahaan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang positif yang dapat membantu memotivasi dan menginspirasi anggotanya. Gaya kepemimpinan yang saya ambil yaitu dari tokoh Yusuf Hamka yang memiliki pendekatan dengan gaya kepemimpinan karismatik. Sebelum menjadi direktur utama dari perusahaan PT CMNP, beliau bisa menarik atensi saham di PT CMNP sehingga ditawari untuk menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Untuk gaya otoriter sangat berbanding dengan personalisasi Pak Yusuf Hamka sebagai seorang yang dermawan, sedangkan gaya kepemimpinan moralis di mana pemimpin dihargai oleh bawahannya, beliau memiliki sifat hangat dan empati yang tinggi. Penggunaan teknologi yang efektif memungkinkan manajer untuk mengelola organisasi dengan lebih efisien, responsif terhadap perubahan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Hal itulah yang membuat manajemen saat ini lebih terhubung, fleksibel, dan adaptif terhadap lingkungan bisnis yang terus-menerus. Contoh konkret penggunaan teknologi informasi yaitu: 1. Melacak efisiensi kinerja karyawan, yaitu dengan pemantauan produktivitas dan efisiensi SDM dapat mendukung kesuksesan organisasi. Penggunaan teknologi dapat membantu menganalisis kinerja SDM dan mengidentifikasi SDM yang sedang berjuang atau menunjukkan kinerja buruk. Yang kedua, ada pelaksanaan kolaborasi. Mayoritas organisasi melibatkan departemen dan pihak pemangku kepentingan saat menentukan keputusan. Dengan begitu, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat kolaborasi. Analisis SWOT yang saya ambil yaitu dari maskapai Lion Air. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Maskapai Lion Air ini adalah maskapai terbesar swasta di Indonesia yang memasang biaya penerbangan yang relatif murah dengan strategi LCC, menyediakan pemesanan tiket secara online melalui website atau aplikasi online lainnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, sering delay dalam penerbangannya sehingga menyebabkan komplain konsumen yang dapat membuang banyak waktu. Ekspektasi yang didapatkan konsumen tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, meningkatkan tujuan dan jasa pengiriman kargo yang ditawarkan. Adanya peralihan strategi dari strategi biaya menjadi strategi kualitas yang harus dimiliki, yang awalnya menekankan biaya tiket beralih dengan menekankan kualitas layanan dan jasa. Yang keempat ada threat atau ancaman, biaya bahan bakar meningkat, adanya pesaing maskapai lain yang lebih murah, persepsi negatif terhadap maskapai penerbangan mengenai tindakan keselamatan yang menyebabkan konsumen yang ingin menggunakan jasa penerbangan maskapai Lion Air mempertanyakan bagaimana keselamatan serta keamanan dari penggunaan jasa maskapai Lion Air ini. Terima kasih sudah mendengarkan paparan materi pengantar manajemen yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.